Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait pendataan non ASN ya. Jadi baru-baru saja ya ada surat edaran penting dari Kemenpan RB soal pendataan non ASN ya. Jadi rekan-rekan guru honorer ya dan honorer pada umumnya itu fokus di angka 2. Nah, di sini kita lihat ya salah satu di cpnn.com berita terbaru Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan 7 poin surat terbaru Menpan RB soal pendataan non ASN honorer fokus di angka 2. Jadi Bapak Ibu silakan fokus di angka 2 sebentar ketika kita masuk di materi inti. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwasanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Azwar Anas menerbitkan surat terbaru mengenai pendataan non ASN. Jadi dari pihak Kemenpan RB itu sudah merilis surat terbaru lagi Bapak Ibu ya mengenai adanya pendataan non ASN. Nah, surat Menpan RB bernomor 1917 MSM 0100/2022 itu tentang tindak lanjut pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah itu tertanggal 30 September 2022 Bapak Ibu ya. Dan tentunya hal ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan daerah. Wow, mantap ya. Jadi di sini nanti akan ada intinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan juga dalam surat yang tembusannya dikirim kepada Presiden Jokowi dan Kepala Badan Pengawas dan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Kepala Badan Kepegawaian Negara itu juga menegaskan lagi mengenai tujuan pendataan non ASN. Jadi surat ini resmi Bapak Ibu ya dan ditujukan langsung juga kepada Bapak Presiden Jokowi. Nah, di sini dikatakan oleh Menteri Azwar Anas pada poin kedua suratnya menyatakan bahwa pendataan non ASN bukan dalam rangka mengangkat honorer menjadi ASN. Nah, jadi sudah terjawab Bapak Ibu ya. Terjawab hari ini bahwasanya pendataan honorer itu atau pendataan non ASN itu tujuannya bukan untuk mengangkat honorer menjadi ASN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, di sini dikatakan juga dalam kalimat pembuka surat tersebut disampaikan bahwa sehubungan dengan surat Menpan RB terkait dengan pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi pendataan non ASN Badan Kepegawaian Negara. Jadi sudah sangat jelas di sini Bapak Ibu ya, bahwa di poin kedua sudah jelas bagi honorer bahwa pendataan non ASN itu bukan untuk tujuan pengangkatan honorer menjadi ASN. Baik, di sini Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu ya 7 poin terkait surat Menteri Azwar Anas terkait pendataan non ASN. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menpan RB yang dimaksud. Nah, jadi ini adalah isi suratnya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik itu instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non ASN. Jadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, tidak usah berpikiran lebih lagi ya terkait dengan pendataan non ASN. Banyak di luar sana yang mengatakan bahwa pendataan non ASN itu bertujuan untuk pengangkatan menjadi ASN, padahal tidak Bapak Ibu ya.
Untuk pengangkatan honorer menjadi ASN tentunya ada mekanisme resminya, yaitu proses pendaftaran di SSC ASN, dan insya Allah rencananya juga dibuka di bulan ini. Kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Oke. Nah kemudian di sini dikatakan di poin ketiga, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai tanggal 30 September 2022 pukul 7.10 waktu Indonesia Barat itu sebanyak 2.113.158 orang yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Ini banyak sekali ya. Jadi per hari ini jumlah honorer yang masuk pendataan yang datanya sementara diinput dalam aplikasi BKN itu berjumlah 2.113.158. Berdasarkan kesalahan BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan PAN RB nomor B1511 MSM 0100/2022. Nah, di poin keempat juga dikatakan berdasarkan hal tersebut dalam rangka menjaga validasi dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan Surat Menteri PAN RB nomor B1511 MSM 0100/2022 tertanggal 22 Juli 2022. B. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan Surat PAN RB nomor B1511 MSM 0100/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Jadi kemudian C, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman selama 5 hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas yang disampaikan. Kemudian poin D, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan non-ASN. Jadi Bapak Ibu perlu pahami untuk pengumuman ya, nanti akan ada pengumuman terkait dengan data non-ASN yang sudah diinput oleh masing-masing instansi, bahwasanya akan ada pengumuman resmi Bapak Ibu ya, akan ada pengumuman resmi apakah Bapak Ibu lolos pendataan atau tidak, itu paling lambat tanggal 8 Oktober Bapak Ibu ya. Jadi paling lambat tanggal 8 Oktober 2022 ya, terkait dengan hasil verifikasi dan validasi data Bapak Ibu ya. Jadi seperti dengan poin A dikatakan bahwasanya instansi akan melakukan input data sekaligus melakukan juga verifikasi, dan pengumumannya itu akan melalui portal resmi yaitu di pendataan non-ASN bkn.co.id ya. Itu pengumumannya maksimal 5 hari kalender dan paling lambat tambah 8 Oktober. Nah, sedangkan akan ada perbaikan Bapak Ibu ya, perbaikan data non-ASN. Pada saat pengumuman nanti, anggaplah tanggal 8 Oktober dan Bapak Ibu dinyatakan ada data yang bermasalah, nanti itu akan ada perbaikan itu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober. Kemudian data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan SPTJM ya, yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, seperti itu ya. Jadi siap-siap ya untuk pengumumannya nanti. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya Bapak Ibu ya, informasi dari kami.
Di sini juga ada terkait dengan penyelesaian masalah honorer. Di situs resmi Kemenpan RB dijelaskan juga bahwa Menteri Anas sudah berkonsolidasi dengan pihak untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN. Disampaikan bahwa kolaborasi bersama dilakukan guna memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Disebutkan Menpar RB Azwar Anas sudah melakukan rapat dengan DPR RI dan DPD RI. Wow, mantap ya. Jadi seperti ini ya pengumuman resmi dari Menpan RB terkait surat terbaru dari Kemenpan RB terkait pendataan non-ASN. Ini berlaku bagi guru lulus PG juga ya, guru P1, P2, P3 ya yang akan mengikuti seleksi P3K. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.